Jenderal Shaka berdiri tegak di samping istrinya, Letjen Cahaya. Mereka berdua adalah orang tua Latisha Utami, yang kini memandang mereka dengan wajah nelangsa dari jauh. Cia otomatis menutup wajahnya dengan map yang dipegangnya, serta menyembunyikan tubuh mungilnya di belakang Kapten Chandra. Ya Tuhan, kenapa dunia ini sesempit ini? Kenapa dari semua markas, papanya bisa ada di sini? Batin Cia. Jenderal Shaka tentu mengerutkan kening melihat tingkah calon istri Kapten Chandra. Begitupun Letjen Cahaya. Apa wajahnya jelek? Tanya Cahaya pada suaminya. Kok rasanya aku tak asing dengan gerak-geriknya? Cahaya jeti penasaran. Namun, Siei berusaha menyembunyikan dirinya sebaik mungkin dan terus mengekori Kapten Chandra. Kamu kenapa sih? Tanya Kapten Chandra sambil mensejajarkan kepalanya dengan kepala Cia yang bertubuh mungil. Aku gugup. Gugup? Tanya Chandra sambil mengernyitkan alisnya. Masuk ke kamarku dan naik ke ranjangku saja. Dia tidak ada gugupnya. Sebenarnya, siapa wanita ini? Batin Chandra bertanya-tanya. Ia sudah meneliti dokumen milik Cia. Dalam dokumen itu, tertulis gadis ini tamatan SMA dari sekolah biasa. Tidak ada yang spesial. Bahkan Chandra sempat berpikir kalau Cia melakukan ini semua karena keterpaksaan keadaan. Aku di belakangmu saja ya, Mas. Aku tak pernah masuk markas militer beginian. Ucap Cia sambil menarik ujung baju Chandra. Chandra mengangguk singkat. Kasihan juga dia pasti gugup masuk markas penuh tentara begini. Batin Chandra. Mereka segera memasuki ruangan untuk sidang BP4 Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian. Sidang ini bertujuan memberikan nasihat dan pertimbangan terkait perkawinan, serta memastikan bahwa perkawinan tersebut tidak melanggar norma agama dan hukum. Yang memimpin sidang adalah Mayor Edi, atasan Kapten Chandra. Sementara Jenderal Shaka dan Letjen Cahaya yang tadi ingin ikut sidang itu, entah menghilang kemana. Cia merasa lega sekali saat mengetahui papa dan mamanya tidak ada di ruangan ini. Mata Cia menyapu seisi ruangan. Ia sering ke ruangan seperti ini di markas utama. Lampu putih menyala terang, dindingnya bersih. Dihiasi foto-foto para jenderal dan lambang TNI AD yang terpampang besar di tengah ruangan. Meja besar berbentuk persegi panjang mengapit 3 orang perwira. Mayor Edi, Mayor Ramli, dan Kapten Wira anggota tetap BP4. Kapten Chandra melangkah mantap ke depan dan duduk di kursi yang sudah disediakan. Cia mengikuti di belakangnya. Jika orang lain mengira dia gugup karena tidak tahu prosedur militer, mereka keliru. Cia justru terlalu tahu, dan itu masalahnya. Cia hanya akan gugup kalau kedua orang tuanya tiba-tiba muncul dan menertawakannya atau memarahinya. Ia berusaha keras menyembunyikan gestur khas militer yang sudah mendarah daging sejak kecil. Jangan sampai ada yang menyadari posturnya terlalu tegap, atau dia terlalu santai menghadapi sidang ini untuk seorang gadis biasa. Mayor Edi membuka map di depannya, lalu menatap keduanya. Kapten Chandra dan Latisha Utami, kalian datang untuk menjalani sidang BP4 sebagai prasyarat pernikahan resmi di lingkungan militer. Kami akan bertanya hal-hal mendasar untuk memastikan pernikahan ini sah secara hukum dan tidak bermasalah secara etika serta aturan dinas. Bisa dimulai? Siap. Suara Chandra mantap. Cia hanya mengangguk sambil tersenyum sedikit. Kapten Ramli mengangguk kecil. Kalian sudah saling mengenal berapa lama? Chandra menoleh sedikit ke Cia. Beberapa minggu. Tapi kami sudah melewati peristiwa yang membuat kami saling mengenal lebih dalam waktu singkat.
Hampir saja Cia tertawa terbahak. Ternyata, pria ini jago sekali bohongnya. Belum ada beberapa hari sejak mereka saling kenal. Kapten Ramli menaikkan alis. Cepat sekali. Tidak biasanya seorang perwira menikah dalam tempo sesingkat itu. Apa tidak ada tekanan? Tidak ada, Kapten. Jawab Chandra. Mayor Edi menoleh ke Cia. Leticia, kamu sendiri. Kamu merasa terpaksa? Cia mengangkat dagunya sedikit. Saya memilihnya dengan kesadaran penuh, Mayor. Kamu tahu. Jadi, istri prajurit bukan main. Saya tahu betul. Chandra menoleh sedikit pada Cia. Bagaimana dengan restu orang tua atau wali? Tanya Mayor Edi. Orang tua saya sudah wafat. Kata Chandra. Cia menjawab cepat. Saya juga. Kami ini sama, makanya jodoh. Mayor Edi menoleh ke kiri dan kanan. Mereka saling berpandangan. Lalu mengangguk kecil. Kemudian beberapa pertanyaan lain diajukan dan dijawab lancar oleh keduanya. Jika tidak ada keberatan, maka sidang BP4 akan mencatat pengajuan pernikahan kalian. Silakan lanjutkan ke prosedur administrasi dan pendaftaran waktu pelaksanaan akad. Oh iya, Kapten Chandra, jika tak keberatan, aku ingin bicara sebentar denganmu. Tugas Major. Edi. Chandra mengangguk, lalu menoleh ke arah Cia. Koa, kamu keluar dulu. Tunggu saja di depan ruangan ini, dan jangan kemana-mana. Jangan ladeni para tentara yang menggodamu di luar sana. Tukas Chandra pelan. Mayor Edi, Mayor Ramli, dan Kapten Wira saling pandang sambil tersenyum. Sementara itu, Cia segera keluar ruangan dan duduk manis di depan pintu sambil senyum sendiri. Jangan ladeni tentara yang menggodamu. Ucap Cia mengulang ucapan Chandra. Aih, perhatian juga dia. Lah iya, kan seharusnya begitu. Hanya aku wanita yang mau menikahi pria impoten sepertinya. Sayang sekali. Tubuhnya sebagus itu dan dia sangat tampan, tetapi tak sanggup melakukan kewajiban sebagai suami. Cia terkekeh kecil. Aduduh. Sebuah jeweran langsung mendarat di kuping Cia. Aduh, siapa sih? Jangan macam-macam ya, kau tak tahu berhadapan dengan siapa. Bentak Cia sambil menoleh ke arah pelaku yang masih menarik kupingnya. Papa. Ucap Cia, tubuhnya langsung kaku. Jangan kau kira papa dan mama tidak mengenalimu ya. Apa yang kau lakukan, anak nakal? Tanya Jenderal Shaka. Bawa dia ke tempat sepi, Pak. Ucap Cahaya, ikut memanasi suaminya. Cia langsung merutuki dirinya sendiri. Tentu saja, tak mudah mengibuli kedua orang tuanya yang memiliki insting luar biasa sebagai prajurit. Harusnya dia sudah curiga saat keduanya menghilang begitu saja. Tanpa perlawanan, Cia pun mengikuti keduanya dengan pasrah. Maaf, Pak. Ucap Cia, tak berani menatap mata keduanya. Kerja bagus, sayang. Papa sedih sekali saat dia mengatakan tak mau dijodohkan denganmu karena sudah punya pacar yang akan dinikahinya. Ternyata pacarnya itu kamu, ya? Astaga, tahu begini, Papa tak perlu susah payah. Ucap Jenderal Shaka sambil memeluk putrinya dengan erat. Cia melongo, mencoba mencerna setiap ucapan papanya. Sesekali ia menoleh ke arah mamanya yang juga mengangguk-angguk dengan senang. Adakan pernikahan beser-biseran nanti. Kamu mau apa, sayang? Rumah? Mobil? Atau apa? Katakan pada mama. Letjen Cahaya tak kalah bersemangat. Jadi, yang mau dijodohkan denganku dulu itu si Mas Chandra. Shaka dan Cahaya mengangguk serentak. Tapi dia awalnya tidak mau karena punya pacar yang akan dinikahinya.
Lagi-lagi, kedua orang tua itu mengangguk. Dan ternyata itu kamu. Ya, kenapa kamu tidak bilang kalau punya pacar si Chandra? Kalau Chandra sih, Papa pastikan ketiga abangmu akan Papa tahan untuk tidak bertindak macam-macam. Dia itu pekerja keras dan sangat baik hati. Bagi Papa, dia 1000% lolos kualifikasi sebagai menantu. Cerocos Shaka tanpa henti. Sementara itu, Chia tampak gamang. Apa aku sudah jadi perebut pacar orang dengan cara yang kotor? Astaga, aku ini sedang berbuat apa? Bersambung. Mau lanjut ceritanya? Ketik lanjut di kolom komentar ya.